semua komponen. Tidak bisa setengah-setengah, harus semua komponen. Karena menurut saya banyak masalah besar yang perlu kita kerjakan bersama. Saya melihatnya pertanian menjadi efek sektor utama. Segera kita kembali. Kalau ada back to basic, kita kembali ke basic kembali. Jadi melalui pertanian itu kita ininya rakyat meningkat. Sejahtera. Kalau rakyatnya meningkat, apapun kebutuhan dia menjadi masalah. Nah, saya lihat itu dari pertanian. Saya dalam 2 bulan melihat kita selatan ini tadinya dia hanya pada jagung, sekarang sudah mulai padi. Makanya kalau kemarin kalau bapak-bapak lihat ya, saya panen raya di selatan. Saya panen jagung di utara. Sehingga dua daerah ini dia bisa saling bersinergi. Jadi kalau itu maju, saya kira bisa maju. Dan kemarin saya bicara dengan pertanian juga, bagaimana meningkatkan kemampuan rakyat. Kalau dia tadinya dia jual gabah, mungkin tidak harus gabah, barangkali padi udah jadi, beras mungkin. Sehingga masyarakat mengelola gabah pasca panen itu harus bisa benar. Karena kalau dia jual gabah, dia pengen cepat cari duit. Harganya rendah. Kenapa? Karena pasca panennya dia tidak mengerti. Masih di lapangan, padahal lapangannya kan basah. Berarti kadar airnya meningkat. Belum kotoran. Selain pertanian apa? Pertanian, selain pertanian ini, saya minta juga kepada, kemarin saya rapat di Indak ya. Saya minta ada di Perindak. Coba bicara ikon Sulawesi Selatan. Kita nggak punya. Saya bilang mungkin kalau di pertanian itu ikonnya perkebunan itu kakao. Ya, ini saya mundur lagi. Kakao itu kita 94,5% perkebunan kita itu milik rakyat. Berarti pemerintah memberikan supervisi, memberikan arahan buat mereka. Bagaimana meremajakan kakaonya, bagaimana merajakan perkebunannya, bagaimana mengawasi perkebunan mereka, bagaimana pasca petik, bagaimana mengelola. Karena potensi kita luar biasa besar. Kemudian waktu saya di Indak juga saya katakan ikon kita mungkin sutra. Waktu saya di Wajo, saya katakan sutra. Bagaimana cara sutra kita jadi baik? Kalau kita di Thailand, itu kan gambar itu gajah kecil-kecil. Itu kan ikon mereka. Singapura dengan singanya. Singapura. Australia dengan operanya, gedung operanya. Kemudian mana lagi? Malaysia dengan menara kembarnya. Amerika dengan Liberty. Kita nggak punya. Saya bilang coba cari gambar yang memungkinkan. Itu kan ada pohon lontar. Barangkali pakai itu huruf Makassar itu. Kadang ngangkat gajah nyanca itu kan kalau dikait-kaitkan itu kan kayak huruf Arab. Iya, bisa disusun yang bagus, yang rapi. Dia jadi ikon pakaian mungkin. Kaligrafi lontar mungkin. Apa namanya? Didesain yang bagus. Kita punya sutra juga begitu. Kita punya sutra kebanyakan itu banyak benang loncat, tapi sebenarnya benangnya tebal-tebal itu keluar. Itu harus dikurangin. Saya waktu ke Perindak itu jangan ke Thailand, jangan ke Cina, mahal. Belajar di Vietnam murah. Dasi itu cuma $5. Salsa $10, $7. Dan mereka sudah menggunakan dolar di Vietnam. Saya kagum mereka, semua pelayannya bisa bahasa Inggris. Pada mereka tahun 76, 77 masih hancur dia. Itu
hebat sekali menurut saya. Terus saya katakan juga airport kita. Kalau kita coba mendarat di mana di Jogja, itu kan bukan Jogja. Oh Jogja. Terasa suasana. Terasa. Jogja. Bali. Suasana Bali. Patung, ada penjor dan sebagainya. Kalau kita di Balikpapan, begitu turun saya ada taman, kayak, ya kan kiri kanan ke airport. Coba kita masuk ke Palembang. Coba ya, Palembang. Dengan apa? Dengan jembatan Ampera. Coba kita turun di airport Makassar kita. Masuk di jalan terus Kota Makassar ada? Tidak. Jadi saya katakan kepada mereka, coba cari ikon. Ikon produk, ya, ikon kota. Karena Makassar ini adalah ibu kota provinsi. Banyak hal yang perlu diperbaiki, termasuk waktu saya di pertanian banyak hasil pertanian kita yang perlu dijual. Kita punya markisa Belanda, terong Belanda. Di Medan itu menjadi martabak, markisa terong Belanda. Iya Pak, kalau kita masuk ke restoran di Medan, minum martabak. Jadi dia mix, makanya terong Belanda. Coba kita masuk ke area sekarang. Coba kita masuk ke area duta. Yes. Ada? Padahal itu potensi kita ada. Di Takalar itu ada mutiara. Belum dieksploitasi. Saya bilang itu kerjanya indah. Saya dengan investor. Saya dalam 50 sekian hari sudah 18 kabupaten Pak saya datangi. Ada kabupaten sampai 2-3 kali saya datangi. Takalar 3 kali, Maros 2 kali. Kemudian di Wajo, Sopeng 2 kali. Jadi banyak potensi kita yang belum tergarap maksimal. Belum tergarap maksimal. Ini juga sekaligus harapan untuk pemerintahan baru. Barangkali saya tidak katakan bahwa ini harapan pemerintahan baru, ini adalah masukan buat semua. Masukan ya. Karena bukan hanya tugas pemerintah, ini juga termasuk rakyat. Ini saja kita ini masih cenderung tidak mau mengakui kehebatan kita. Contohnya lah, tadi juga di tempat lain katakan durian Palopo. Kita beli di Malino pun orang dari mana? Dari Palopo. Padahal durian Malino. Kalau menurut saya, udah aku ya ini durian dari Malino. Bagaimana meningkatkan dia menjadi durian yang enak? Itu tugasnya Litbang Kabupaten Goa. Kentang Kalausi, bagaimana kentang Kalausi jadi hebat? Jangan beli kentang di Parepare bakar Kalausi. Jadi pemurnian kembali ini potensi masing-masing daerah. Saya kira daerah sudah banyak daerah berbuat. Ya. Banyak kabupaten-kabupaten yang sangat maju, yang dalam 3-4 tahun ini sangat maju buat mereka. Dan itu perlu disorong terus mereka, didorong terus mereka. Dan inilah tugasnya Pemprov, karena kan Undang-Undang 32 yang menyampaikan bahwa otonomi daerah. Ya ini pengalaman saya barangkali ya saya yang pelajari kan baru dari luarnya saja yang saya bisa lihat, barangkali potret luar.